Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Tansa Kuswanendra, calon guru penggerak dari Kota Batu, Provinsi Jawa Timur. Pada video kali ini saya akan mempraktekkan coaching supervisi akademis. Kali ini saya tidak sendirian, saya akan ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Ida Rosalina. Bu Ida Rosalina adalah guru kelas 3 di SDN Giripurno 1. Selamat siang Bu Ida. Selamat siang, Niken. Terima kasih sudah mau meluangkan waktunya. Kita ngobrol tidak lama, sekitar 10-15 menit. Tujuan kita melakukan diskusi ini adalah pra-observasi Bu Ida. Ya. Jadi harapannya nanti akan membantu Bu Ida supaya lebih baik dalam persiapan di pembelajaran ini. Kita mulai Bu Ida ya ngobrolnya. Bu Ida, untuk kali ini materi atau mata pelajaran apa yang ingin diajarkan? Nanti saya mau mengajarkan materi SPDB. Materinya itu tentang pola irama. Pola irama. Nah, dari pola irama ini apa yang menjadi tujuan pembelajaran yang akan Ibu Ida gali? Nanti tujuannya yaitu anak-anak akan bisa memahami pola irama pada sekolah. Jadi tujuannya anak-anak adalah memahami pola irama dari sebuah lagu. Ya. Dari tujuan ini Bu Ida, adakah area pengembangan yang Ibu ingin gali lebih dalam dari tujuan tersebut? Ya, dari memahami itu nanti anak-anak akan bisa menentukan pola irama pada sebuah lagu. Gitu. Oh, jadi area pengembangannya adalah menentukan sebuah pola irama dari sebuah lagu. Kira-kira Bu Ida, untuk mencapai area pengembangan yang ingin dicapai tadi, apa yang bisa dilakukan supaya nanti di kelas atau di kegiatan pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik? Ya, nanti yang pertama itu anak-anak akan saya ajak untuk mengulang kembali materi tentang pola irama itu, mengingat kembali begitu. Kemudian nanti kita akan bernyanyi bersama-sama. Nah, dari lagu yang kita nyanyikan bersama-sama nanti akan kita cari pola iramanya. Jadi nanti saya akan memberikan contoh kepada anak-anak dari lagu tersebut pola iramanya seperti ini. Nah, kemudian nanti mereka akan belajar sendiri untuk menentukan pola irama pada lagu yang lain. Saya ulang ya, menarik sepertinya strateginya. Jadi yang pertama itu Ida akan mengajak anak-anak untuk mengulang kembali ya, jadi mereview ya tentang materi pola irama. Jadi materinya ini sudah pernah disampaikan. Sudah. Oke, kemudian diajak bernyanyi bersama-sama. Ya. Nah, setelah diajak bernyanyi bersama, kemudian Bu Ida akan memberikan contoh dari lagu tersebut, pola iramanya seperti apa. Ya. Dari kegiatan memberikan contoh, kemudian anak-anak akan melakukan kegiatan kelompok. Ya. Kemudian diberikan tugas untuk menentukan pola irama. Ya, betul. Oke, dan terakhir tugas individunya, mereka memilih lagu sesuai dengan pilihan mereka Ya, sendiri-sendiri. betul. Pasti anak-anak akan sangat tertarik ini Bu Ida. Nah, kiranya Bu Ida, tadi area pengembangannya sudah, strateginya juga sudah cukup baik. Kira-kira tapi supaya hasilnya nanti lebih maksimal, ya, apa persiapan atau mungkin ada yang bisa membantu Bu Ida supaya nanti kegiatannya jauh lebih baik lagi? Baik, yang pertama saya melihat referensi-referensi ya dari di YouTube itu, kemudian juga menyusun RPP dan nanti ada PowerPoint-nya juga. Oke, jadi yang pertama melihat dulu referensi dari video pembelajaran yang ada, Ya. mungkin dari internet, dari YouTube, kemudian membuat RPP-nya, ya. Kemudian yang terakhir tadi Ada PowerPoint-nya. ada PowerPoint-nya, jadi untuk membantu anak-anak supaya Ya. lebih paham. Nah, sekarang untuk waktunya Bu Ida, tadi persiapan sudah, strateginya juga sudah, siapa yang akan membantu juga sudah. Kira-kira ini nanti eksekusinya kapan? Insya Allah besok hari Rabu ya, tanggal 6 Maret 2024.
Sekaligus kenapa saya menanyakan waktunya Bu Ida, saya juga mau izin, jadi saya akan melakukan supervisi akademis di kelas Bu Ida. Baik, baik. Waktunya pagi ya. Oh pagi, siap. Nah, Bu Ida, saya review sebentar ya pembicaraan kita kali ini. Jadi yang pertama Bu Ida akan mengajarkan tentang seni budaya. Tujuannya adalah untuk memahami pola irama dari sebuah lagu. Ya. Dan area yang ingin dikembangkan adalah menentukan pola irama dari sebuah lagu tersebut. Dengan strateginya yang pertama mengulang kembali, review materi, kemudian diajak bernyanyi bersama, memberikan contoh dari sebuah lagu, ya, kemudian tugas kelompok, anak-anak menentukan pola lagu dari lagu yang ditentukan tidak, baru kemudian mereka memilih sendiri lagunya, kemudian menentukan pola iramanya. Nah, kira-kira Bu Ida kalau di angka antara 5 sampai 10, Bu Ida hari ini tuh ada di posisi berapa? Kalau hari ini ada di posisi 8 ya. Karena kurang nih, medianya juga masih berjalan. Medianya masih berjalan, jadi ada di posisi 8 ya. Iya. Sudah bagus itu. Berarti kalau sudah ada di posisi 8, kira-kira dari diskusi kita mulai dari awal sampai ini tadi, apa yang bisa Ibu Ida dapatkan? Dari diskusi kita ya, semoga ya nanti pembelajaran yang saya lakukan akan bisa berjalan dengan lancar ya, sesuai dengan apa yang sudah saya rencanakan. Baik Bu Ida, saya tunggu Bu Ida besok aksi nyatanya. Siap. Semoga nanti di pembelajaran di kelasnya bisa berjalan dengan baik, dan saya berterima kasih terhadap waktu yang diberikan. Semangat Bu Ida, sampai sama-sama. ketemu besok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Kita dapat menandai bagian lirik lagu yang dibunyikan pendek dan lirik lagu yang dibunyikan panjang. Sekarang, yuk kita simak pola irama pada lagu Hatiku.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini dengan ditemani PP saya Ibu Tuti Yuliana, sekaligus saya perkenalkan rekan sejawat saya Ibu Ida Rosalina. Beliau adalah pengajar kelas 3 SDN Giri 1. Bu Ida, kesempatan ini saya akan mewawancarai pasca observasi. Ya. Tujuannya adalah merefleksi hasil pembelajaran yang sudah Ibu lakukan bersama anak-anak kemarin. Ya. Mohon maaf ini tadi mengganggu kelasnya. Sudah dikasih tugas kan? Ya. Enggak lama kok, hanya 10 menit. 10 menit aja saya ingin merefleksi tentang pembelajaran yang kemarin yang Ida lakukan. Baik. Oke, semangat ya Bu Ida. Semangat. Masih semangat. Kemarin kan agak-agak saya lihat agak-agak down, agak-agak kesehatannya agak-agak turun. Iya, alhamdulillah. Bukan karena dikasih PR kan sama saya. Oke. Gimana Bu Ida perasaannya setelah melakukan pembelajaran kemarin? Materinya SBDP ya? Iya, materinya SBDP tentang pola irama. Tentang pola irama. Alhamdulillah, perasaannya cukup puas. Cukup puas. Ya. Puasnya ini puas terhadap dirinya karena melakukan atau dari pekerjaan anak-anaknya? Terhadap diri saya juga sama anak-anak juga. Oke. Jadi sudah muncul kata-kata puas, berarti ada anggapan bahwa pembelajaran yang Ibu lakukan ini sudah sesuai dengan rencana yang Ibu buat. Iya, insya Allah sudah sesuai demikian. Karena mulai dari langkah-langkah pembelajarannya sudah saya lakukan semua. Seperti itu. Langkah-langkahnya sudah dilakukan semua. Mungkin sedikit mereview langkah-langkah yang dilakukan kemarin di pembelajaran yang sesuai dengan RPP adalah yang pertama mulai dengan kita bernyanyi bersama itu, kemudian anak-anak diberi tugas secara kelompok, diskusi. Kemudian setelah itu anak-anak mengerjakan secara mandiri. Jadi sudah anak-anak sudah diajak bernyanyi bersama ya. Rotiku kemarin Rotiku lagunya. Saya jadi lapar melihat roti kemarin. Kemudian setelah itu anak-anak diajak untuk melakukan tugas kelompok, ada diskusinya juga. Ya. Kemudian yang terakhir nanti ada tugas individu ya itu. Jadi menurut Bu Ida dari rangkaian kegiatan ini sudah semua sesuai. Tidak ada istilahnya mungkin sedikit ada kendala? Tidak ada? Ada. Kendalanya itu yang pertama mungkin saya ini ya lupa ya untuk menyampaikan kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Jadi sebenarnya di awal itu sudah di awal masuk ya kita sudah buat kesepakatan, namun kemarin kok saya lupa, enggak saya ingatkan lagi gitu. Lupa itu artinya di rancangan ada? Di rancangan pembelajarannya kemarin? Di RPP-nya enggak ada. Enggak ada. Tapi langsung saya ingatkan seperti itu. Jadi yang menurut Bu Ida yang membuat terkendala kemarin lupa menyampaikan tentang kesepakatan kelas. Kesepakatannya seperti apa sih Bu Ida? Kalau di kelas mempengaruhi kegiatan kemarin tadi secara? Iya, kalau menurut saya memang mempengaruhi ya, karena biasanya itu kesepakatan kelas kita itu kalau misalnya ketika mereka mengerjakan ya mereka harus diskusi gitu ya. Jadi mereka semuanya harus aktif diskusi, tidak hanya menunggu salah satu temannya aja, semuanya harus berbicara. Terus harus berani maju. Nah kemarin itu sempat ada yang nangis kan. Ada yang nangis ketika suruh presentasi itu mereka enggak tahu ya, kurang pede atau bagaimana, takut disuruh nyanyi di depan padahal enggak ya. Iya. Nah itu mungkin itu. Terus juga kurang tertib kayaknya. Kurang tertib. Iya. Jadi yang Bu Ida rasakan kemarin bisa diartikan pembelajarannya sebenarnya sudah berjalan dengan baik, tapi ada beberapa kendala yang terjadi. Pertama, lupa menyampaikan tentang kesepakatan kelas. Kemudian kedua, ketika diskusi ternyata ada beberapa anak yang tidak aktif, tidak aktif, hanya diam saja. Kenapa ini kira-kira Bu Ida? Kok ada beberapa anak yang tidak aktif? Kalau menurut Bu Ida ini? Biasanya memang gitu Bu, jadi menunggu Jakakno ya, kalau Jakakno temannya yang sudah pandai gitu, yang mereka yang sregep, yang itu mesti
langsung sat-sat, tapi untuk teman-teman yang kurang itu, nah itu yang jaga nol gitu. Terus yang anak-anak yang sergap ini belum bisa ya, bukan tidak bisa, belum bisa merangkul temannya, belum bisa mengajak temannya, ayo lo kita diskusi bareng gitu loh. Teman yang dianggap pintar ini tidak ngerangkul temannya gitu ya? Iya. Tidak ngerangkul temannya. Jadi mereka individualis kayak, terus aku saya kerjakan sendiri gitu loh. Termasuk yang ini, ketika tampil ke depan itu, apakah hanya anak-anak yang Ibu Ida katakan aktif apa pintar tadi yang maju, apakah orang yang sama? Pada setelah saya suruh maju kan saya suruh ketuanya. Nah, yang maju nanti ketuanya gitu loh. Nah, yang ditunjuk sama teman-teman ya sudah temennya yang aktif, yang pintar itu aja. Nah, kebetulan saya kan tidak mau seperti itu ya, biar semuanya bisa berani maju. Nah, itu saya buat home. Ayo wis home pimpa gitu. Nah, kok yang dapat ini anak yang malu gitu. Dia takut maju ini nanti saya disuruh nyanyi apa suruh apa, kan materi kita lagu ya. Iya. Takutnya disuruh nyanyi, enggak tahu nadanya atau apa gitu. Akhirnya nangis itu ya. Oh. Bumbunya itu beda, nangis ya. Tapi pada akhirnya pembelajarannya akhirnya tetap bisa berjalan dengan baik kalau menurut Bu Ida. Ya. Meskipun ada yang tadi, ada yang nggak mau maju, ada yang itu aja yang maju. Ya tetap berjalan walaupun penuh drama. Tapi dengan tujuan yang Bu Ida inginkan, kemarin kan tujuannya itu adalah anak-anak bisa menentukan pola irama. Ya, kemudian dengan asesmen pengembangannya melalui pembelajaran diskusi kelompok, mereka bisa menentukan pola irama. Dengan adanya kejadian-kejadian ini, tujuan-tujuan dan area yang pengembangan yang ingin bisa capai bisa tercapai menurut Bu Ida? Bisa, kalau saya lihat dari hasil kerjanya anak-anak ya, sebagian besar itu mereka sudah bisa lah memahami tentang apa itu pola irama. Baik Bu Ida. Jadi menurut Bu Ida meskipun ada beberapa kendala tadi yang disebutkan, tujuan pembelajaran dan akses pengembangannya tetap bisa tersampaikan dengan baik gitu ya. Sampai dilihat dari pekerjaan anak-anak tadi. Oh, baik Bu Ida. Nah, itu dari anak-anaknya. Sekarang kalau dari Bu Ida sendiri kan sudah melakukan pembelajaran seperti ini. Nah, menurut Bu Ida kompetensi apa dari diri Bu Ida sendiri yang sudah Ibu capai? Saya belajar tentang ini, tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ya, jadi tugas itu ya tidak hanya anak-anak suruh menyanyi semua. Ternyata mereka juga ada yang suka menulis, bisa mengutarakan isi harinya lewat tulisan, lewat lagu gitu. Jadi mungkin nanti ke depannya ya saya akan belajar bagaimana melihat potensi anak-anak. Jadi tugas saya itu tidak satu sama semua gitu. Jadi nanti mungkin akan saya bedakan kalau misalnya pola irama ya ada yang menentukan pola irama melalui tulisan ya, mereka menulis. Mungkin ada yang langsung praktek menyanyikan, seperti itu nanti. Oh gitu. Jadi dari pembelajaran yang Bu Ida lakukan, memang dari RPP sendiri saya lihat Bu Ida menuliskan terlihat dari prosesnya itu pembelajaran berdiferensiasi sudah nampak, dan ternyata kemarin Bu Ida juga merasakan saya sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini. Nah, jadi anak-anak ada yang menyanyi itu tadi ya, terus ternyata ada yang suka nulis gitu ya. Oh, oke Bu Ida. Bagus Bu Ida. Jadi Bu Ida, kalau sudah seperti ini tadi, seperti yang sudah Ibu sampaikan, harapan untuk pembelajaran selanjutnya atau mungkin rencana tindak lanjut supaya pembelajaran yang Ibu Ida lakukan itu bisa mungkin lebih maksimal lagi. Apanya terakhir? Mungkin pertama ya menekankan tentang budaya positif ya. Jadi seperti kesepakatan kelas kita yang
di awal itu memang harusnya Sampai disampaikan, terus anak-anak ya paham dengan bagaimana sih proses pembelajaran kita hari ini, langkah-langkahnya gitu, seperti itu. Jadi nggak sampai apa ya, ya di luar skenario sih mungkin wajar ya, tapi tidak yang amburadul gitu. Oke. Mereka juga lebih apa ya, lebih tertata tentang kegiatan-kegiatan positif dalam kelas itu, apa yang boleh dilakukan, yang tidak boleh dilakukan selama pembelajaran. Jadi untuk pembelajaran selanjutnya supaya lebih berjalan dengan maksimal itu Bu Ida mengulang kembali atau menyampaikan kembali kesepakatan kelas di awal. Jadi tidak seperti yang kemarin di tengah-tengah gitu ya. Jadi saya lihat ada anak-anak yang artinya nambah Bu jamnya. Nah, kemudian menjabarkan langkah-langkah kegiatan maksudnya ya. Oke, langkah-langkah kegiatan. Ada lagi Bu Ida mungkin? Itu sepertinya ya. Seperti itu. Kalau boleh Ibu menilai diri sendiri, ada di angka berapa? 1 sampai 10. Untuk pembelajaran kemarin ya? Iya, untuk pembelajaran kemarin. Apa ya? 8,5 mungkin ya? 8,5. Bagus itu, 8,5. Artinya dengan dengan persiapan dan sebagainya tadi yang Ibu sampaikan itu ya. Baik. Ya Bu Ida, mungkin seperti itu. Kalau dari perbincangan kita sebelum ditutup ya, dari perbincangan kita kali ini, ada gak sesuatu yang Ibu Ida rasakan manfaatnya dari pembincangan kita di awal, pra observasi dan sekarang hari ini? Apa ya? Dari awal ya, dari pra membuat saya ini ya. Jadi saya tahu ketika saya menyusun RPP itu saya tahu apa yang harus dilakukan terlebih dahulu. Oh nanti saya mau seperti ini, terus rencana yang sudah saya buat seperti ini, pembelajaran yang terjadi seperti ini, terus evaluasinya ternyata seperti ini. Gitu. Jadi ya lebih apa ya, bisa lebih matang lagi untuk mempersiapkan pembelajaran. Positif ini berarti ya? Sesuatu yang positif. Positif. Redeknya lumayan ya. Walaupun rasanya dinilai ya. Iya, betul saya yang dinilai. Juga yang redek. Iya. Baik Bu Ida, terima kasih sekali atas waktu yang diberikan. Saya tidak mau terlalu berpanjang-panjang karena jenengan juga tinggal kelas. Semoga yang kita diskusikan baik kemarin sebelum pembelajaran, kemudian hari ini itu bisa menjadikan pembelajaran tidak hanya buat Bu Ida tapi juga diri saya. Gitu. Matur nuwun Bu Ida waktunya. Kembali ke kelas mau ngincip kok belum istirahat.